Tuhan beri kemenangan buat kita mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan ini ketika kita selalu bertekun. Kita selalu ada bersama Sang Emmanuel, Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kita. Karena itulah kita bersama mau hidup di dalam kebersamaan ini. Kita masuk dalam pelayanan firman-Nya. Siapkan terlebih dahulu bagian firman Tuhan, yakni dalam Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat 14. Kita beri tanda pembatas di Alkitab kita masing-masing. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan keagungan cinta kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan segenap ciptaan-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat-Mu, boleh berkumpul bersama dalam ibadah ini di gedung gereja-Mu yang Engkau sediakan untuk kami. Boleh beribadah, bahkan ada yang beribadah tentu tetap stay home. Kami percaya bahwa yang di rumah yang mengikuti live streaming, bahkan kami yang ada di gedung gereja ini, kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ketika kami membacanya tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, dari pikiran kami, melainkan firman-Mu ini akan menjadikan kehidupan kami dimotivasi dan terus akan terberkati dan menjadi berkat dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami karena kami semua yang ada menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Mari arahkan perhatian kita pada firman-Nya pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan juga menjadi pembacaan secara seragam dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari dengan menangis. Mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan,
Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, baik yang ada bersama di dalam persekutuan kita pada saat ini di gedung gereja, tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini, yang ada di rumah, tetap mengikuti tentu mimbar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Masih dalam suasana kita berada di tahun berkat, tahun 2021 yang tidak lama juga tentu akan menjadi tahun yang lama juga, karena mulai besok kita sudah akan mulai dengan segala kegiatan-kegiatan kita, rutinitas kita ke depan ini. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita semua yang ada ini punya harapan-harapan ke depan, harapan yang ke depan yang pasti dimiliki oleh setiap orang. Kalau tahun 2020 ada kegagalan, pasti harapannya ke depan adalah supaya tidak gagal. Ya. Mungkin tahun 2020 ada membuat sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahun 2021 supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang selalu tetap beriman, berhikmat, dan terus memiliki kecerdasan. Saya tidak mengulang kecerdasan-kecerdasan yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 Januari yang lalu. Kecerdasan yang ada itu harus ada pada kita. Itulah kecerdasan intelektual, kecerdasan iman, kecerdasan emosional, sehingga dengan hikmat, dengan iman yang Tuhan berikan, kita mampu menghadapi tantangan ini ke depan. Bersama-sama saya ajak kembali kita untuk mendengar dan kita menyimak, menghayati dari bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca tadi. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan yang ada pada saat ini, Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14, di situ menjadi satu kesatuan dalam kehidupan bagaimana Nabi Yeremia berjuang untuk menyampaikan tentunya berita yang dia harus sampaikan dari Allah kepada umatnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, sebetulnya memperhatikan bagian firman ini, perikop
Yeremia 31 ayat 7 sampai 14 itu terkait juga, tidak terlepas kaitannya dengan Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai pasal 34 ayat 22. Itu satu kesatuan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kita akan melihat di situ masa depan yang mengandung harapan. Masa depan yang mengandung harapan. Jadi masa depan kita ini jangan masa depan suram, tapi masa depan yang cerah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat di situ di pasal 30 sampai pasal 33, kita jumpai juga di sana ada sesuatu yang agak mengganggu riwayat hidup Yeremia. Ketika ada kawan yang bernama Baruk di situ juga kita jumpai teman Yeremia. Nah, kalau kita lihat juga itu di pasal 29 ayat 11 dan seterusnya dalam kitab Yeremia. Khususnya ayat 32 bagian C. Mengantar tema di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, rancangan damai sejahtera yang akan kubuat terhadap umatku. Jadi rancangan Tuhan itu tidak pernah cilaka. Tuhan tidak pernah merancang kehidupan kita itu supaya cilaka. Tetapi Tuhan merancang kehidupan kita itu supaya rancangan yang ada itu adalah damai sejahtera. Tapi terkadang memang kita sendiri yang berbuat sesuatu yang sebetulnya tidak Tuhan kehendaki tetapi kita buat. Menurut kita oh baik itu. Padahal Tuhan mau supaya yang benar yang kita lakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena itulah pemulihan itu akan diberikan kepada setiap orang ketika orang-orang itu selalu hidupnya hanya melakukan apa yang sesuai dengan kata hatinya sendiri. Tuhan mau supaya dalam kehidupan ini kita melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu sebelumnya ada nada utama yang disampaikan dalam bentuk nubuat-nubuat dari Yeremia. Ini adalah penghukuman walaupun dari waktu ke waktu ada cercah sinar yang telah disorotkan ke jalan gelap umat Allah. Ya, umat Allah walaupun di situ dia menyebut dirinya umat Allah, rupanya mau saja berjalan pada jalan yang gelap. Padahal firman Tuhan juga disampaikan, berjalanlah di jalan yang terang. Saya tidak ulang juga itu. Semoga kita perhatikan itu supaya kita melihat secercah sinar. Karena dalam kehidupan umat Israel, umat Allah itu sendiri, tidak semua berjalan pada jalan gelap. Masih ada sisa-sisa Israel yang ada. Sisa-sisanya itulah yang selalu mau datang kepada dia. Mudah-mudahan kita juga terhitung sebagai yang sisa-sisa ya. Amin. Karena ada banyak orang mengatakan diri beriman, berhikmat. Tapi cek per cek nonsense. Nah oleh karena itu kita mau memperhatikan bahwa sesungguhnya di Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 4 di situ sebetulnya sudah ada berita tentang pemulihan dan juga di situ ada perjanjian yang baru. Di pasal ini seluruhnya tentu mau membahas tentang pemulihan, kemudian juga ada kemakmuran dan damai bagi Israel, kedua kerajaan yang ada. Masih ingat ada dua kerajaan yang ada di Israel itu terpecah menjadi dua. Kalau kita perhatikan di situ ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itulah Efraim, kerajaan selatan itulah Yehuda. Kalau kita lihat di sini kedua dari kerajaan yang ada itu tentu sepertinya tidak ada awan hitam yang dicakrawala. Ketika dalam kehidupan mereka mau hidup sebagai sisa-sisa Israel yang ada, hidup berjalan di terangnya. Sehingga pasal 31 ayat 1 sampai 6 ada anugerah
anugerah yang diberikan meski di padang belantara. Nah, kita ini kan juga sedang mengembara, ya, tidak seperti di padang belantara yang ada di Timur Tengah, tapi kita sedang tentu mengembara. Dalam pengembaraan kita ini, kita akan senantiasa ada di dalam dan bersama Tuhan, karena Dia selalu merancang rancangan damai sejahteranya. Dalam hidup ini, hendaklah kita selalu mau melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu mau mengantar kita menuju pada kehidupan yang abadi, kehidupan penuh berkat. Karena itu ada yang bilang kunci sukses itu adalah bagaimana dalam kehidupan kita mau datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, mudah-mudahan ini dibaca-baca juga dan hanya jadi hiasan. Jadi kalau di sini kita melihat rahasia hidup sukses, yang pertama, lakukan apa yang benar, karena yang benar sudah pasti baik. Saya tidak urai. Kemudian yang kedua, carilah Tuhan. Tuhan sudah datang cari kita lewat peristiwa Natal. Yang kita justru menjauh, cari Tuhan. Kemudian yang ketiga, takut akan Tuhan. Kalau kita punya takut akan Tuhan, ya pasti Tuhan akan selalu tuntun, berkati kehidupan kita. Di tahun 2021 yang orang bilang masih sangat rahasia, tetapi bagi kita, di dalam pengenalan kita terhadap Allah yang kita sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus, Dia memberikan hikmat sehingga dalam kehidupan ini kita akan dimampukan memiliki kegembiraan. Dan itulah yang terjadi ketika kita melihat di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa ada kegembiraan lebih dahulu. Yeremianya dia melihat perjalanan pulang kembali ke kampung halaman. Ya, nah ini kan bukan ke kampung halaman seperti konteks sekarang, tapi bagaimana kita melihat di ayat 7 sampai 9, kemudian ada disusul oleh kegembiraan dari persekutuan yang ada itu sebagai umat yang ditebus di ayat 10 sampai 14. Sehingga dalam kehidupan ini kita melihat, kita memandang ada pemimpin yaitu dalam penilaian Tuhan. Pemimpin dalam penilaian Tuhan. Bagaimana pemimpin itu dalam penilaian Tuhan? Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang mengandung, ada yang melahirkan, ada 4 macam manusia yang secara pribadi tidak mungkin menempuh perjalanan yang sedemikian jauh dalam hidup ini. Tapi ini dimaksudkan untuk bagaimana kita mau menjelaskan, mau menunjukkan bahwa keselamatan itu bukanlah karena kekuatan yang terkandung dalam diri sendiri, tetapi itu ada dalam karya penyelamatan Allah, upaya Allah yang Ia kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dalam kuat kuasa Roh Kudusnya kita dituntun olehnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di ayat 9 dikatakan dengan menangis, dengan hiburan dan pertobatan itu senantiasa adalah jalan untuk kembali pulang. Nah, itu supaya maksudnya pulang itu kemana? Bukan nanti ke kampung halaman Bapak, dan nanti pikir oh iya pendeta bilang mau pulang dulu, nganda. Jadi berbalik kembali kepada jalan yang benar, itu supaya dalam kehidupan kita ini kita menjalani proses yang terjadi ini, yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, menjadi pilihan dalam kehidupan kita, penebusan pribadi dalam kehidupan kita, di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Memahami firman Tuhan ini tentu kita harus senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Saya katakan dalam pemberitaan firman Tuhan di tanggal 1, takut akan Tuhan. Nah, ini di sini juga sudah takut akan Tuhan supaya kita miliki itu. Kalau orang
Tidak takut akan Tuhan itu disebut bebal. Tapi ada orang yang mengaku diri takut akan Tuhan tapi bebal. Nah, saya tidak bisa katakan yang ini yang itu, tapi bisa dilihat dari cara bicaranya, perilakunya, sikapnya, itu bebal. Memang orang bebal itu. Nah, karena itulah saya yakin kita sekalian yang ada, yang sudah melewati tahun-tahun kehidupan, tahun yang lama, tahun 2020. Kita sudah masuk di tahun yang baru. Hari ketiga ini, hari Minggu, 3 Januari 2021. Mengingatkan kepada kita, memberi pesan kepada kita supaya dalam kehidupan kita, lakukanlah apa yang benar, carilah Tuhan, takut akan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk tahun-tahun kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Teruslah, jadilah bersinar, jadilah saluran berkat. Ketika kita menerima sinar dari Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, kita pun menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Amin. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dalam semua aktivitas tanggung jawab kita ke depan yang masih panjang ini. Bersama Sang Immanuel, Dia akan menolong kita, Dia memberkati kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.